Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali membahas dan mempelajari suatu matan dalam ilmu tajwid yang berisikan tentang penjelasan-penjelasan dasar di ilmu tajwid yang bernamakan matan Tuhfatul Atfal. Sekali lagi, matan ini buku kecil yang berisi 61 bait syair yang berbicara tentang hukum-hukum dasar atau penjelasan dasar dalam ilmu tajwid. Kita sudah sampai di akhir kitab. Mungkin ini pertemuan terakhir atau pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan terakhir atau pertemuan selanjutnya, karena kita akan menghatamkan kitab sebentar lagi insyaallah. Jadi ini pembahasan terakhir dan pembahasan yang lumayan panjang pembahasannya, maka butuh beberapa episode. Kita sudah mulai pembahasan mat dari pekan lalu. Sekarang kita sambung pembahasan ini di pembahasan tentang hukum-hukum mat. Kita sudah membahas mat itu apa, kemudian pengertian secara bahasa, kemudian pengertian secara istilah juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan kita simpulkan bahwasanya mat itu secara istilah, kita langsung masuk ke secara istilah karena sudah kita bahas. Mat secara istilah itu adalah memanjangkan suara pada huruf-huruf mat. Memanjangkan suara pada huruf-huruf mat. Huruf-huruf mat yang sudah ma'ruf sudah kita pelajari juga di pertemuan sebelumnya, yaitu ada alif, kemudian waw sukun sebelumnya dhammah, dan ya sukun sebelumnya kasrah. Ketika kita memanjangkan suara pada huruf-huruf itu, maka itu disebut dengan mat. Kemudian sudah kita bahas juga pembahasan tentang mat asli dan mat far'i. Apa itu mat asli, apa itu mat far'i? Kita sedikit merojaah kembali. Mat asli itu yang tidak ada sebab mat, hanya ada syarat mat, hanya ada huruf matnya saja. Hanya ada alif, hanya ada waw sukun sebelum dhammah atau ya sukun sebelum kasrah, hanya itu saja. Hanya ada syarat mat, hanya ada huruf mat saja. Itu disebut dengan mat asli. Tapi mat far'i itu mat yang ada syarat mat atau huruf mat dan sebab mat. Apa itu sebab mat? Hamzah dan sukun. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan membahas hukum mat. Karena pembahasan ilmu itu saling mutarabit, saling berhubungan satu sama yang lain. Jadi kalau misalkan nggak paham apa yang sebelumnya, agak susah juga memahami apa yang kita pelajari sekarang. Oke, sambil nunggu dulu. Kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa ada mat terbagi menjadi dua, mat asli dan mat far'i. Mat asli adalah mat yang ada di sana huruf mat saja. Huruf mat harus kita hafal. Ada alif, ada waw sukun sebelum dhammah, dan ya sukun sebelum kasrah. Misalnya kata qala, qala ada huruf mat. Apa itu huruf matnya? Ada alif. Ada alif. Tapi tidak ada sebab mat, gak ada huruf hamzah atau sukun di sana. Qala, qaf alif lam, Di sebelum alif gak ada hamzah, atau setelah alif gak ada hamzah atau sukun. Gak ada hamzah atau sukun, gak ada sebab mat. Nah, ini disebut dengan mat asli yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Oke. Mat terbagi menjadi dua, ada asli dan far'i. Ini sudah kita bahas pertemuan lalu. Misalnya ada huruf alif atau waw sukun sebelum dhammah atau ya sukun sebelumnya kasrah. Misalnya kata qala. Di sini ada huruf mat. Mana huruf matnya? Alif. Perhatikan di sini. Sebelum alif atau sudah alif ada enggak hamzah atau sukun?
nggak ada hamzah atau sukun. Di sini qaf, di sini lam, bukan hamzah, dan nggak ada sukun sama sekali di sini. Maka kita bacanya dengan dua harokat di sini. Masuknya mat asli, masuknya mat asli. Contoh yang ini, misalnya kata yaqulu. Di sini ada kata yaqulu, ada waw sukun sebelumnya dhammah. Waw sukun sebelumnya dhammah, dia huruf mat. Pertanyaannya, ada nggak hamzah atau sukun sebelumnya atau sudahnya? Nggak ada juga. Nggak ada, di sini juga nggak ada sebab mat. Maka dia juga mat asli. Contoh yang ketiga, misalnya kata qila. Ada ya sukun sebelumnya kasroh. Perhatikan di sini ada nggak hamzah atau sukun sebelum atau sudahnya? Tidak ada juga. Di sini disebut dengan mat asli. Sedangkan mat far'i beda. Mat far'i nanti akan kita pelajari sekarang. Mat far'i ini dia pasti ada sebabnya. Apa itu sebab mat? Hamzah atau sukun. Hamzah atau sukun. Nah, pembahasan madis sekarang, pembahasan pertemuan kali ini kita membahas ini, mat far'i. Mat di mana dia di sana ada huruf mat dan ada sebab mat, ada hamzah dan sukun di sana. Oke. Mat far'i. Tadi kita bilang bahwa mat far'i itu dia ada huruf mat dan sebab mat. Huruf mat dan sebab mat, artinya ada huruf mat yaitu yang tiga tadi, alif, waw sukun sebelum dhammah atau ya sukun sebelum kasroh, dan sebab mat. Apa itu sebab mat tadi? Hamzah atau sukun. Maka kita bagi di sini mat far'i kita bagi menjadi dua, imma dia hamzah atau sukun sebabnya. Kita bahas satu-satu. Yang hamzah, mat far'i yang sebabnya ada hamzah, ini terbagi menjadi dua. Karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika huruf matnya saya simbolkan dengan huruf mim di sini huruf mim, huruf mat maksudnya, bertemu dengan hamzahnya di satu kata. Contohnya, misalnya kata jaa. Ada huruf mat nggak kira-kira? Ada huruf mat. Apa itu huruf matnya? Alif di sini. Kemudian kita perhatikan di sini ada nggak sebab mat? Ada nggak hamzah atau sukun? Ada. Hamzahnya di mana? Terletak setelahnya, ini hamzah. Betul? Maka di sini ada pertemuan antara huruf mat si alif ini dengan hamzah di sini. Nah, pertemuan ini berada di satu kata. Ya, pertemuan ini berada di satu kata. Nah, inilah yang disebut dengan mat wajib. Mat wajib. Contoh yang lain, misalnya kata, atau kita hapus dulu sebentar. Kata ulaika. Nah, ini perhatikan ya. Di sini masih banyak yang bacanya ulaika, enggak. Waw ini enggak dibaca. Waw ini tidak dibaca, bukan dibaca ulaika. Di Al-Baqarah misalkan bukan dibaca ulaika, enggak, tapi ulaika. Di sini wawnya bukan huruf mat, bukan huruf mat. Dia bacanya ula. Nah, yang kita bahas mana? Di sini. Di sini ada alif. Ada alif. Huruf mat bukan alif, huruf mat. Kita perhatikan, sebelum atau sesudahnya ada enggak hamzah? Ada. Setelahnya ada hamzah. Ini ada hamzah. Maka ini masuk mat far'i, di sini ada huruf mat bertemu dengan hamzah di satu kata juga. Disebut juga dengan mat wajib juga tadi yang sudah saya sampaikan. Contoh yang lain. Bisu'i. Di sini ada huruf mat. Mana huruf matnya? Waw, sukun sebelumnya dhammah. Di sini ada huruf mat. Bertemu dengan sebab mat yaitu hamzah. Mana hamzahnya? Ini hamzah. Dan pertemuan ini berada di satu kata. Satu kata. Maka masuk juga rumus ini.
Ya kan, huruf mat bertemu dengan hamzah di satu kata disebut dengan mat wajib muttasil, juga sama. Saya tulis ini, di sini nama matnya mat wajib muttasil. Perlu saya sampaikan di sini ya. Dulu saya mempelajari mat ini lumayan lama karena bagi saya ini agak sulit memang. Di ilmu tajwid bab yang tersulit bagi saya itu bab mat. Setiap ilmu pasti ada bab tersulit ya. Nah, kalau mat di ilmu tajwid mat tersulit itu mat karena matnya banyak. Nah, mungkin Bapak bertanya, apa yang kita pelajari kayak gini? Kan di Quran udah ada lambangnya. Kalau di Quran kan ada lambangnya seperti apa? Kayak gini kan? Ya. Seperti ini, ya. Nah. Tapi kalau kita perhatikan lambang seperti ini ya, itu hukumnya nggak sama, beda-beda. Ada yang dibaca dengan 6 harokat, ada yang dibaca dengan 4 atau 5 harokat, ada bahkan yang dibaca dengan 2 harokat, bisa dibaca dengan 2 harokat juga. Jadi satu lambang tapi beda-beda hukumnya, beda-beda cara bacanya. Nah, pelajaran tajwid ini mempermudah kita mengetahui ini mat apa. Oh, kalau mat ini bagaimana hukumnya? Nah, itu tujuan kita mempelajari ilmu tajwid ini. Baik lagi. Jadi mat wajib muttasil yang barusan kita bahas itu dibaca dengan 4 atau 5 harokat. Ya. Contoh, misalnya jaa, coba dibaca bareng-bareng. Atau di sini bisui. Ya, nggak boleh di sini kalau di Al-Quran misalnya ada lambang kayak gini, nah, seperti ini, lambang kayak tadi. Itu nggak boleh kita baca jaa, nggak boleh, atau bisui, nggak boleh, haram hukumnya. Jadi intinya di sini mat wajib muttasil adalah ketika huruf mat bertemu dengan hamzah dan pertemuan mereka di satu kata. Kemudian kita bahas bagian berikutnya, yaitu ketika huruf mat, saya simbolkan huruf mat dengan mim, huruf mat bertemu dengan hamzah juga sama, rumusnya sama, hanya saja beda di sini. Nah, huruf mat dan hamzahnya di kata yang berbeda, di sama-sama bertemu dengan hamzah tapi pertemuannya beda. Kalau yang akan kita bahas sekarang, huruf mat terpisah dengan huruf hamzah, artinya huruf mat berada di akhir kata yang pertama dan hamzah berada di awal kata yang kedua. Contoh misalnya fi ummiha. Di sini ada huruf mat yaitu ya sukun, sebelumnya kasrah ada huruf mat bertemu dengan hamzah. Ini hamzahnya ya. Dan pertemuan mereka di kata yang berbeda. Fi dengan ummiha itu kata yang berbeda, jadi terpisah. Kalau perhatikan di sini, ya-nya itu berada di akhir kata yang pertama, sedangkan hamzahnya berada di awal kata yang kedua. Nah, ini disebut hukumnya dengan jaiz, mad jaiz munfasil. Saya contohkan dengan contoh yang lain. Misalnya, kata ku anfusakum. Ku anfusakum. Di sini ada waw sukun. Ya, waw sukun sebelumnya dhammah. Huruf mat bukan? Dia huruf mat ini. Ini huruf mat. Kemudian setelahnya ada hamzah. Nah, ada hamzah. Dan pertemuan mereka di kata yang berbeda. Ini kata yang berbeda. Hukumnya namanya hukumnya apa? Mat jaiz munfasil juga sama. Mad jaiz munfasil. Contoh yang lain, yang ketiga. Misalnya kata ya ayyuha. Mana huruf matnya? Huruf matnya adalah alif di sini. Ini alif, huruf mat. Bertemu dengan hamzah. Ini hamzahnya.
dan pertemuan mereka di kata yang berbeda. Kok bisa? Ini kan satu kata, ini kan nggak terpisah. Mungkin ada pertanyaan seperti itu kan? Saya tuliskan dengan yang gede ya, tulisan gede biar kelihatan. Ya, seperti ini. Ayyuha. Nah, di sini ada alif bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda. Loh, kok bisa kata yang berbeda? Ini kan bersambung. Kenapa kita katakan kata yang berbeda? Karena pada asalnya tulisannya seperti ini dalam bahasa Arab. Ya ayyuha, aslinya seperti ini. Tapi di Al-Qur'an tulisannya seperti ini. Ya, di Al-Qur'an tulisannya yang pertama. Aslinya yang kedua. Jadi hukumnya dikembalikan pada asalnya. Asalnya seperti ini. Ya ayyuha. Ini ada alif bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda. Maka hukumnya juga sama. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Dan perlu diketahui bahwa kata para ulama, khattani la yuqasu alaihima. Ada dua khat, ada dua tulisan yang tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan, tidak bisa disamakan. Ada khat yang pertama atau tulisan yang pertama adalah tulisan Al-Qur'an. Tulisan Al-Qur'an, di Al-Qur'an tulis ya ayyuha seperti ini, gak bisa. Kita misalkan tulis Al-Qur'an ya ayyuha, ya ayyuhan nas misalnya, saya tulis dengan cara yang kedua, gak boleh. Di Al-Qur'an tulisannya dengan cara yang pertama. Kalau kita nulis Al-Qur'an gak boleh pakai cara yang kedua, gak boleh. Harus sesuai dengan di Al-Qur'an seperti apa, tulisannya seperti itu. Nah, balik lagi ke pembahasannya. Nah, 3 contoh ini, ya ayyuha, qu anfusakum fi ummiha, semuanya disebut dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil dia dibaca dengan 4 atau 5 harokat, sama dengan mad wajib muttasil. Coba kita baca bareng-bareng. Ya ayyuha, coba. Qu anfusakum fi ummiha. Boleh nggak saya baca misalkan ya ayyuha atau qu anfusakum atau fi ummiha, boleh nggak? Kalau dalam tor kita, dalam bacaan yang kita pakai, tidak boleh dibaca demikian. Tidak dibaca demikian, bacanya 4 atau 5 harokat karena dia mad jaiz munfasil. Kemudian poin selanjutnya yang mau saya sampaikan di sini di mad wajib muttasil, kalau mad jaiz munfasil, mad jaiz munfasil kalau kita waqaf di kata yang pertama, misalnya fi ummiha, saya pengen waqaf di kata fi. Ya, ini kata ada fi ummiha, saya pengen waqaf di kata fi. Pengen waqaf kayak gini. Pertanyaannya, masih ada enggak mad jaiz munfasil kalau saya waqaf di kata fi? Masih ada enggak kira-kira? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada pertemuan antara huruf mad dengan hamzah kalau kita waqaf fi. Mana hamzahnya? Enggak ada. Contoh yang lain, kalau saya waqaf misalkan kata ku, saya pengen waqaf di kata ku. Kalau saya waqaf, apakah dibaca 4 atau 5 harokat karena dia mad jaiz munfasil? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada pertemuan antara huruf mad dengan hamzah. Jadi hukum mad jaiz munfasil itu khusus ketika dia dalam keadaan wasol. Kalau saya wasol, kalau saya sambung antara huruf pertama, antara kata yang pertama dengan kata yang kedua. Kalau saya sambung ku dengan anfusakum, kalau saya sambung antara fi dengan ummiha, dan seterusnya. Muncul pertanyaan, boleh nggak saya waqaf ya ayyuha, saya waqaf ya, boleh nggak? Nggak boleh. Itulah faedah kita mengetahui tulisan mushaf. Kalau kita tahu bahwasannya ya ayyuha di Al-Quran ditulis dengan cara yang pertama, yaitu disambung ya-nya, maka kita pahamin bahwasannya selanjutnya. Contoh yang lain misalkan qul huwallahu ahad, boleh nggak saya baca qul hu? Hu-nya saya baca ha-nya doang misalnya. Kan qul hu tulisannya qul huwa, ya. Qul huwa. Boleh nggak saya waqaf sini? Hu. Nggak boleh. Tengah kata. Begitu pula kata ya ayyuha. Nggak boleh saya waqaf ya, nggak boleh. Walaupun pada aslinya demikian dalam bahasa Arab, tapi di Al-Qur'an ditulis dengan wasol
ditulis dengan bersambung antara ya dengan yuha, maka kita harus mengikuti apa yang tertulis dalam Al-Quran. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu Bapak-bapak sekalian. Oh, pertanyaan dari Pak Danu ya Pak. Pak Danu, kalau ini kan 4 atau 5 harokat. Kalau yang 4 harokat atau 5 harokat, boleh nggak saya baca dengan 2 harokat? Nggak boleh. Kalau dalam bacaan kita pakai bacaan ma'ruf, insya Allah sudah ketahui semua, bacaan kita riwayat Imam Hafs dari Imam Asim dengan Thoriq dengan jalur Syatibiyah. Sebelum daurah ini saya pernah menjelaskan ilmu tajwid secara keseluruhan dengan ringkas. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak juga, Ustaz boleh nggak mad ismul fasil kita baca dengan 2 harokat? Misalkan ku anfusakum saya baca ku anfusakum, atau fi ummiha, atau ya ayyuha, boleh nggak kayak gitu? Beliau berdalil dengan karena Imam Masjid Haram dibaca kayak gitu kan, kalau kita perhatikan ya ayyuha. Enggak, saya dulu pernah umroh ke sana, nggak pernah saya temukan baca dengan Thoriq Syatibiyah, dengan jalur Syatibiyah ya ayyuha, enggak, pasti ya ayyuha gitu kan. Imam sini pun kebanyakan pakai 2 harokat gitu. Boleh nggak pakai 2 harokat? Kalau kita meyakini itu Thoriq Syatibiyah, jalur Syatibiyah, maka nggak boleh. Tapi kalau kita boleh, karena ada yang baca demikian, monggo silakan, nggak masalah baca. Tapi jangan meyakini bahwa sana itu dari jalur Syatibiyah. Saya bilang di awal daurah ini, saya menjelaskan hukum-hukum ini semua dengan riwayat Imam Hafs dari Imam Asim dari jalur Syatibiyah, 1 jalur. Dari jalur kita poinnya di situ, kita fokusnya di sana. Kita nggak akan melebar kemana-mana, kita nggak akan bahas riwayat ini, jalur ini, kita nggak akan bahas itu. Kita hanya membahas apa bacaan kita, seperti itu. Nah, kalau mau baca dengan qasar, dengan 2 harokat di Maja'in Mufasil, konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus tahu hukum-hukum yang lainnya. Misalnya apa? Di jalur Syatibiyah, mungkin ada yang sudah pernah belajar adzakarain al-an, itu ada 2 cara baca. Kalau jalur lain, jalur yang lain selain Syatibiyah, ada konsekuensi tersebut. Mungkin saya rencana di sebelum Ramadan, mungkin Februari awal itu nanti ada kita bahas sedikit jalur yang lain. Kenapa? Karena mungkin itu bisa membantu kita dalam tadarus atau dalam tilawah nanti pas Ramadan. Karena orang kebanyakan dari kita kan punya waktu sedikit, ingin baca dengan cepat seperti itu kan, baca Maja'in Mufasil dengan 2 harokat, tapi harus tahu konsekuensinya apa, dan itu nggak banyak gitu, nggak banyak. Di buku Tajdid Syafi'i kalau nggak salah ada, yang hitam itu di bagian akhir kalau nggak salah bisa dibaca, ada konsekuensi itu. Intinya kalau kita baca dengan 2 harokat, ya udah baca aja, karena ada yang baca demikian, monggo silakan, nggak masalah. Sebagaimana orang baca dengan riwayat yang lain, walaupun dia nggak bersanad, itu nggak masalah. Misalnya saya dengar nih Ustadz ini imamnya baca Maliki Yaumiddin, saya baca boleh nggak? Maliki Yaumiddin, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Bacaan Al-Quran sifatnya bebas, nggak hanya untuk orang yang punya sanad, punya ijazah, nggak demikian. Begitu pula kalau kita baca Maja'in Mufasil dengan 2 harokat nggak masalah. Tapi jangan diyakini bahwasannya Jaiz Mufasil 2 harokat itu dari jalur Syatibiyah, karena ada beberapa bahkan ustadz ngomong kayak gitu, mad Jaiz Mufasil di jalur Syatibiyah bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat. Dari mana ini 2 harokat? Nggak ada yang bisa bilang gitu, nggak ada. Cek aja kitab-kitab, nggak ada kayak gitu. Seperti itu ya Pak ya, jelas insyaallah ya. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Kita sudah bahas mat ini Hamzah. Saya kurang satu lagi di sini berkaitan dengan Hamzah juga. Ya. Ketika ada Hamzah bertemu dengan huruf mat. Nah, ini kebalikannya. Ya. Kalau misalnya sebelumnya mat wajib mutasil kan huruf mat bertemu dengan Hamzah, artinya huruf mat dulu baru Hamzahnya. Majaz juga sama, huruf mat dulu baru Hamzahnya. Kalau yang akan kita bahas itu Hamzahnya dulu baru huruf mat. Contoh misalnya kata amanu.
Di sini ada alif huruf mat. Sebelumnya ada hamzah. Nah, berarti ada hamzah bertemu dengan alif. Ini disebut dengan mat badal. Disebut dengan mat badal. Contoh yang lain. Imanan. Imanan. Di sini ada ya sukun, sebelumnya kasrah huruf mat. Sebelumnya ada hamzah. Di sini juga mat badal. Contoh yang lain. Kata utu. Utu. Ada waw sukun, sebelumnya dhammah. Ini yang pertama. Ini huruf mat. Bertemu sebelumnya ada hamzah sebelumnya. Ini mat badal. Di sini juga ada waw sukun, sebelumnya dhammah, tapi enggak ada hamzahnya di sini. Jadi yang pertama, ini yang pertama dia mat badal, yang kedua mat asli yang sudah kita bahas. Mat badal bagaimana hukumnya? Mat badal di riwayat kita dibaca dengan 2 harokat sama kayak mat asli. Coba kita baca amanu, imana, utu. Jadi hanya dibaca dengan 2 harokat. Selesai pembahasan mat far'i, mat yang disebabkan oleh hamzah. Jadi mat far'i yang disebabkan oleh hamzah ada 3. Ada mad zaid mufasil atau mad wajib mutasil dulu. Mad wajib mutasil itu ketika ada huruf mat bertemu dengan hamzah di satu kata. Kemudian ada mad zaid mufasil, huruf mat bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda. Yang ketiga mat badal ketika ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mat. Ini penjelasan tentang mat far'i yang disebabkan oleh hamzah. Sekarang saya hapus dulu di sini. Akan membahas bagian yang kedua, yaitu mat far'i yang disebabkan oleh sukun. Mat far'i yang disebabkan oleh sukun. Perlu diperhatikan, kalau diperhatikan tadi barusan, mat far'i yang disebabkan oleh hamzah, ini ada 2 keadaan. Hamzahnya sebelum atau sesudah huruf mat. Kalau sebelum huruf mat, tadi apa? Mat badal. Kalau setelah huruf mat, kita lihat pertemuannya itu di satu kata atau 2 kata. Kalau di satu kata, namanya mat wajib mutasil. Kalau 2 kata, namanya mat zaid mufasil. Nah, itu pembahasan tentang mat far'i yang disebabkan oleh hamzah. Sedangkan mat far'i yang disebabkan oleh sukun, sukunnya pasti ada setelah huruf mat. Sukunnya pasti ada setelah huruf mat. Gak mungkin ada sukun sebelum huruf mat. Kenapa? Kenapa gak mungkin ada sukun sebelum huruf mat? Karena huruf mat itu pasti sebelumnya berharokat. Saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Huruf mat apa? 3. Alif. Dan alif pasti sebelumnya fathah. Kemudian huruf mat yang kedua adalah waw sukun, sebelumnya dhammah, berharokat. Kemudian yang ketiga, ya sukun, sebelumnya kasrah. Artinya huruf mat itu pasti sebelumnya berharokat. Maka sukun ini keberadaannya pasti ada setelah huruf mat, bukan sebelum huruf mat. Kemudian kita lihat di sini sukunnya sifatnya apa? Sukunnya menetap, nggak berubah-ubah, atau dia hasil dari perubahan yang lain. Dalam bahasa ilmiahnya, sukunnya bisa kita bagi menjadi 2. Sukun lazim, atau di sini sebentar. Sukun lazim dan sukun arid. Apa itu sukun lazim? Lazim yang melazimi sesuatu. Artinya sukunnya tidak berubah-ubah. Sukunnya tidak berubah-ubah. Dalam keadaan wasol dia sukun, dalam keadaan waqaf dia juga sukun. Makanya saya simbolkan di sini lazim itu seperti apa? Lazim itu ketika wasol dia sukun. Ketika waqaf juga dia sukun. Beda sama arid. Arid itu berubah-ubah. Artinya sukunnya itu berubah-ubah. Karena apa? Karena dalam sukunnya hanya ada dalam keadaan waqaf. Kalau wasol gimana? Wasol apakah dia sukun? Tidak sukun. Jadi aslinya berharokat, kemudian disukunkan. Itu disebut dengan sukun arid. Sukun yang datang tiba-tiba, sukun yang berubah dari harokat.
Ketika kita sudah mengetahui keadaan sukun, baru kita bisa bilang bahwa mad far'i yang disebabkan oleh sukun itu terbagi menjadi dua. Ada mad lazim, yaitu mad, huruf mad bertemu dengan sukun lazim. Huruf mad bertemu dengan sukun lazim, itu rumusnya. Huruf mad bertemu dengan sukun lazim. Di sini saya tulis lazim. Kalau arid gimana? Mad arid. Mad arid itu mad, huruf mad bertemu dengan sukun, sukunnya arid. Apa itu sukun arid? Barusan kita bahas. Kita bahas yang mad lazim dulu, kan lebih gampang. Mad lazim contohnya, misalnya kita bahas pakai contoh biar langsung paham insyaallah. Perhatikan di sini. Nah, di sini ada huruf mat apa tidak? Apa huruf matnya? Alif. Di sini ada alif. Ya. Di sini ada alif. Bertemu dengan sukun. Betul? Rumusnya huruf mat bertemu dengan sukun. Sukun lazim apa enggak? Sukun lazim. Karena kalau kita baca dalam keadaan wasol, bacanya gimana? Al-an. Sukun. Kalau kayak saya baca waqaf, nggak bisa kita wakaf di sana, ya nggak bisa kita wakaf nggak bisa. Intinya apa? Intinya dia tetap sukun, dia aslinya nggak harokat, tidak berharokat aslinya. Berarti di sini ada pertemuan antara huruf mat bertemu dengan sukun lazim. Maka apa hukumnya? Mat lazim. Hukumnya adalah mat lazim, dibaca dengan 6 harokat. Contohkan yang lain. Baca huruf-huruf seperti ini di Al-Quran itu bukan alama, bukan gitu ya. Tapi kita baca masing-masing kita ejakan. Ini ejanya apa? Alif. Ini ejanya apa? Lam. Ini ejanya apa? Mim. Yes. Perhatikan yang mim di sini. Saya tarik di sini, saya tulis. Yes. Mim seperti ini. Di sini ada huruf mat. Mana huruf matnya? Ya sukun sebelumnya kasroh. Bertemu dengan mim. Ya kan? Bertemu dengan mim sukun. Nah, di sini ada huruf mat bertemu dengan sukun. Sukunnya asli atau sukunnya lazim atau sukun arid? Lazim. Kenapa? Karena memang aslinya dia sukun. Aslinya enggak berharokat. Aslinya bukan mima, bukan atau mimi atau mimu, enggak. Memang dari sana mim. Jadi kalau kita waqaf pun, kalau kita wasal misalnya alif lam mim dza sukun. Kalau kita wasal. Kalau kita waqaf alif lam mim dzalikal kitab, artinya mimnya sukunnya lazim, melazimi dia, tetap enggak berubah-ubah. Di sini terjadi hukum mad lazim juga, dibaca dengan dua contoh. Kita baca dulu, coba al-an, al-ana. Coba 6 harokat. Al-ana. Coba yang mim. Mim. Dan contoh-contoh yang akan kita jelaskan nanti lebih lanjut di bab mad lazim insyaallah. Kemudian kita bahas yang mad arid. Saya hapus dulu di sini. Rumusnya tadi, mad arid itu ketika ada huruf mad bertemu dengan sukun dan sukunnya sifatnya arid. Sukunnya dia perubahan dari harokat,
Jadi aslinya dia berharokat, kemudian dia berubah menjadi sukun. Itu maksud dari kata arid, karena sukunnya hanya dalam keadaan waqaf. Oke, contohnya misalnya al-alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau tanya, kalau kita wasal gimana? Alhamdulillahirabbil alaminir rahman atau al-alaminar rahman? Al-alami, nah, ya kan? Fathah kan? Kalau kita buka di mushaf, al-alami. Nah, di sini saya sedikit memberikan masukan juga kepada orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Jadi pada asalnya ketika kita menghafalkan Al-Qur'an, kita menghafal seluruh huruf, seluruh harokat, bahkan harokat dalam keadaan waqaf. Qul huwallahu ahad. Ahad itu ahad apa? Ahadun apa ahadan apa ahadin? Lo harus hafal. Jadi menghafal itu nggak perlu banyak-banyak, sedikit tapi kuat, hafalannya kuat sampai bahkan harokatnya. Makanya kalau bisa untuk menulis apa yang dihafal lebih bagus lagi. Hafal satu ayat per hari, amma yatasaalun misalnya. Kalau menghafal monggo silakan ditulis supaya kita tahu tulisan seperti apa. Kalau santri-santri di sini diwajibkan untuk nulis tuh. Karena memang tulisan Al-Quran seperti yang saya sampaikan tadi barusan, tulisan Al-Quran itu sifatnya tauqifi, nggak bisa diubah-ubah. Nah, kita harus hafal juga. Bahkan kita harus juga hafal sampai pada harokat akhirnya. Qul huwallahu ahad, ahadun, ahadan, ahadin. Allahus samad, as-samadu, as-samada, as-samadi atau as-samadun, as-samadan, as-samadin. Harus tahu. Alhamdulillahirabbil alamin, al-alamina, al-alami. Faedahnya apa? Faedahnya ketika kita mau wasol, mau mempercepat bacaan, kita tahu dengan harokat apa. Tapi kalau kita ngafal dengan satu stylenya waqaf doang, alhamdulillahirabbil alamin, kita tahunya al-alamin doang gitu. Kalau kita mau wasol nggak tahu tuh al-alamin rahman atau al-alaminir rahman, nur rahman, nar rahman, nggak tahu, ya kan? Itu sedikit masukan bagi yang menghafal Al-Quran. Intinya al-alamin di sini dia ditulis dengan fathah. Ini kalau dalam praktik di Al-Quran itu semuanya ditulis harokatnya, ya. Jadi Al-Quran itu ditulis dengan keadaan bagaimana orang itu bisa wasol dari awal sampai akhir. Walaupun kita waqaf al-alamin, misalkan alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, tapi di Al-Quran enggak ditulis dengan sukun, tapi ditulis dengan fathah al-alamina, bukan al-amin sukun, enggak. Seperti itu. Kalau kita wakaf seperti apa? Kita wakaf bukan alhamdulillahirabbil alamin, enggak, tapi kita apa kan? Kalau kita wakaf ma'ruf insyaallah kita sukunkan. Nah, artinya sukun ini hanya dalam keadaan wakaf. Wasol itu bukan sukun. Berarti sukunnya arid, datang tiba-tiba. Sukunnya perubahan dari harokat, aslinya dia fathah kemudian berubah menjadi sukun. Berarti sukunnya arid. Masuk kriteria ini. Huruf mat bertemu dengan sukun arid. Di sini huruf matnya mana? Huruf matnya ada ya sukun, sebelumnya kasrah, bertemu dengan sukun arid. Maka terjadi hukum yang disebut dengan hukum mat arid lis sukun. Bisa dibaca dengan 2 atau 4 harokat atau 6 harokat. Alhamdulillahirabbil alamin, al-alamin, al-alamin. Yang salah itu dibaca dengan 3 harokat. Nah, ini banyak orang baca. Enggak 2 harokat, enggak 4 harokat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kurang. Dia 2 harokat, kalau 2 harokat al-alamin cukup. Atau 4 harokat sekalian al-alamin. Atau 6 harokat sekalian al-alamin. Ini ada banyakan kita nanggung. Bacanya alhamdulillahirabbil alamin. Itu enggak 2 harokat, enggak 4 harokat. Enggak ada yang baca demikian. Jadi baca dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Silakan yang azan dulu.
sedikit melanjutkan. Kita sampai pada mad arid sukun, kita contohkan dengan contoh yang lain, misalnya kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahimi aslinya. Kalau kita waqaf seperti apa? Jadi Ar-Rahim. Di sini terjadi pertemuan antara huruf mad bertemu dengan sukun, dan sukunnya sukun arid karena dia asalnya kasrah. Maka hukumnya mad arid di sukun bisa dibaca dengan 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Contoh terakhir misalnya kata tashkurun. Aslinya tashkuruna, tapi kalau kita waqaf di sini maka menjadi tashkurun. Di sini ada pertemuan antara waw sukun sebelum dhammah itu huruf mad bertemu dengan sukun, dan sukunnya sukun arid karena perubahan dari dhammah di sini, dari fathah. Di 3 keadaan ini atau 3 misal, 3 contoh ini, di sini semuanya terjadi pertemuan antara huruf mad dan sukun arid, dan sesuai kaidah tadi maka hukumnya mad arid sukun dibaca dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Coba dibaca dengan 2 harokat dulu. Al-alamin. Coba. Ar-Rahim. Tashkurun. 4 harokat sekarang. Al-alamin. Ar-Rahim. Tashkurun. Dibaca 6 harokat sekarang. Al-alamin. Ar-Rahim. Tashkurun. Ya. Selesai sudah pembahasan nama far'i, sampai sini sudah selesai. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan. Tapi sebelumnya kita simpulkan kembali supaya kita mengingat kembali apa yang sudah kita bahas. Mad far'i adalah mad yang mad yang ada sebab mad, dan sebab mad itu tidak akan terlepas dari 2 keadaan, yaitu hamzah atau sukun. Mad far'i yang disebabkan oleh hamzah itu terbagi jadi 2, karena hamzahnya itu imma terletak setelah atau sebelum huruf mad, sebelum atau huruf mad atau setelah huruf mad. Kalau terletak sebelum huruf mad, maka ini disebut dengan mad badal, ya kan, huruf mad sebelumnya ada hamzah. Ini disebut dengan mad badal. Tapi kalau misalnya hamzahnya terletak setelah huruf mad, maka ada 2 kemungkinan. Di 1 kata atau di 2 kata. Kalau 1 kata disebut dengan mad wajib muttasil. Huruf mad bertemu dengan hamzah di 1 kata. Ini disebut dengan mad wajib muttasil. Dibaca dengan 4 atau 5 harokat. Oh ya, tadi mad badal berapa harokat? Mad badal 2 harokat, 4 atau 5 harokat. Kemudian yang terletak di 2 kata disebut dengan mad jaiz munfasil. Huruf mad bertemu dengan hamzah di 2 kata yang berbeda. Ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Bacanya sama dengan mad wajib mutasil, 4 atau 5 harokat. Bukan 4 setengah ya, bukan 4/5, bukan 4 atau 5 harokat. Bisa 4 harokat atau 5 harokat. Kemudian kalau mad far'i yang disebabkan oleh sukun, dan sukun itu pasti terletak setelah huruf mad, karena huruf mad itu pasti sebelumnya berharokat, nggak mungkin ada sukun. Nah, sukunnya ini kita bagi menjadi 2. Dia sukunnya sifatnya apa? Sifatnya lazimkah atau arid? Arid itu perubahan dari harokat. Kalau sifatnya lazim, dia sukunnya ada dalam keadaan wasal dan waqaf, maka disebut dengan mad lazim. Jadi rumusnya itu huruf mad bertemu dengan sukun lazim. Dibaca berapa harokat? 6 harokat. Kalau mad arid itu ketika ada huruf mad bertemu dengan
sukun dan sukunnya sifatnya arid disebut dengan mat arid disukun. Mat arid disukun dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harokat. Bisa diperhatikan di sini bahwa harokat yang paling panjang berapa harokat? 6 harokat. Nggak ada bacaan lebih atau mat yang dibaca misalkan 7 harokat, 8 harokat. Di bacaan manapun tidak ada. Bacaan paling panjang itu 6 harokat. 6 harokat. Makanya kalau kita perhatikan jangan terlalu berlebihan kalau baca mat arid disukun. Al-alamin itu berapa harokat? Gitu. Dan yang lainnya. Insyaallah selesai pembahasan kita tentang mat far'i. Ini saya jelaskan konsepnya dulu baru kita baca bukunya karena supaya mudah untuk membahas bukunya kita bahas konsepnya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita baca bukunya sampai ending insyaallah sampai selesai. Karena konsepnya sudah saya jelaskan semua di sini. Sisanya tinggal sedikit penambahan. Sebelum saya tutup ada pertanyaan mungkin dari Bapak-bapak sekalian. Huruf mat, pertanyaan bagus. Kalau huruf mat bertemu dengan tasdid, bagaimana? Itu akan kita bahas sebenarnya di pertemuan yang akan datang. Tapi saya jawab dulu. Pertemuan antara huruf mat dengan tasdid itu sejatinya dia huruf mat bertemu dengan sukun. Sejatinya dia huruf mat bertemu dengan sukun. Jadi kembalinya kemana? Kembalinya ke sini, mat lazim. Kenapa saya bilang itu aslinya dia sukun? Memang huruf yang bertasdid itu aslinya dia ada dua huruf. Gini, misalnya kata Ar-Rahman, misalnya Ar-Rahman kan bertasdid kan Ar-Ra seperti ini. Ya, Ar-Ra. Aslinya gimana? Aslinya ada 2 ro. Nah. Ro yang pertama sukun, ro yang kedua berharokat. Misalnya contoh yang huruf mat bertemu dengan tasdid, misalnya kata as-sokhoh. Akan kita bahas sebentar, tapi nggak masalah. As-sokhoh, di sini ada huruf mat bertemu dengan tasdid di sini. Tadi pertanyaan, ini masuknya mana? Masuknya mat lazim. Masuknya konsepnya yang huruf mat bertemu dengan sukun. Kenapa? Karena aslinya as-sokhihoh. Ini as-sokhoh. Ini berarti huruf mat bertemu dengan sukun di sini. Ya. Walaupun jadi aslinya as-sokhihoh kemudian as-sokhoh ditasydidkan as-sokhoh bertasydid. Seperti itu. Ada lagi? Cukup insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.